Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang dan jenis-jenisnya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara ilmu fisika ya, yang menjadi objek kajian dari fisika sebenarnya ada dua, yaitu materi dan gelombang. Jadi ketika kita belajar fisika sebenarnya yang kita analisis itu hanya dua ini, yaitu materi dan gelombang. Kita sering dijelaskan ya bahkan sejak SMP bahkan mungkin juga SD ya, bahwa materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya, begitupun penjelasan-penjelasan tambahannya. Itu materi, memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan gelombang ya, kita sering dijelaskan bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat, sederhananya kan seperti itu. Atau juga energi yang merambat atau gangguan yang merambat, ya kan? Jadi getaran yang merambat atau energi yang merambat atau gangguan yang merambat. Karena kalau kita lihat gelombang tali misalnya, ya, kalau kita beri gangguan, ya kan, tali itu kan tersusun atas atom-atom ya. Segala jenis benda apapun itu tersusun atas atom-atom, begitupun tali ya kan, tersusun atom-atom yang atom-atom itu saling berikatan satu sama lain. Maka kalau kita beri gangguan di salah satu ujungnya misalnya, ya, maka gangguan itu akan menyebar sampai ke ujungnya, ujung yang lain, ya. Karena kalau kita beri gangguan, atom itu akan terganggu dan atom yang tetangganya juga akan ikut terganggu karena saling berikatan, ya kan? Maka gangguan itu akan merambat. Itulah gelombang. Bisa juga kita katakan energi yang merambat karena kalau kita beri gangguan otomatis ketika terganggu itu energinya akan bertambah, yang di samping juga tetangganya energinya akan bertambah karena berikatan ya. Begitupun tetangga yang lain juga akan terganggu dan seterusnya, maka energi itu kita katakan merambat ya. Itulah gelombang. Kalau kita spesifikkan, maka kita bisa melihat karakteristik materi dan gelombang ya yang akan kita jelaskan ini. Nah, kalau kita lihat materi ya, tentu materi itu memiliki massa yang telah kita sebutkan tadi ya. Ya, jadi memiliki massa, maka itu materi. Kemudian sifatnya terkurung di dalam ruang. Ya, jadi materi terkurung di dalam ruang. Dalam artian tadi menempati ruang. Terkurung di dalam ruang artinya batas antara materi dan bukan materi itu jelas. Ya kan? Contoh materi misalnya laptop ya, laptop. Itu kan jelas mana laptop, yang mana bukan laptop. Batasannya jelas ya. Itu maksudnya terkurung di dalam ruang. Batas antara materi dan bukan materi itu jelas ya. Kemudian materi itu bergerak ya, materi bisa bergerak dan ketika dia bergerak maka bisa mengalami perpindahan. Besarnya atau perpindahan itu dibagi dengan selang waktunya, itu yang kita sebut dengan kecepatan, ya kan? Jadi materi bisa berpindah, perpindahan tadi dibagi dengan waktu tempuhnya disebut dengan kecepatan. Kombinasi antara massa dan kecepatan itu yang kita sebut dengan momentum. Ya, jadi materi ketika bergerak memiliki kecepatan, maka dia memiliki momentum, ya. Memiliki momentum. Kombinasi lain yang bisa kita hasilkan dari massa dan kecepatan adalah energi kinetik, ya kan? Kemudian materi juga bisa mengalami tumbukan, ya. Jadi gejala materi itu salah satunya adalah tumbukan, ya, bahwa materi yang satu bisa menumbuk materi yang lain, ya kan? Nah, maka kalau terjadi tumbukan seperti itu kan terjadi transfer energi dan momentum, ya. Ini bisa didapatkan di materi kelas 10 semester 2, ya kan, tentang uh, momentum dan impuls, bahwa situ terjadi transfer energi dan momentum. Begitupun uh, karakteristik lainnya dari materi ya. Jadi secara umum seperti ini, tentu ada hal-hal lain juga ya. Nah, tapi yang fokus kita masih di sini ya. Itu materi. Nah, sedangkan gelombang ya sifatnya itu menyebar, ya kan? Jadi gelombang itu dia tidak terkurung di dalam ruang, melainkan menyebar, ya kan? Misalnya kita lihat gelombang cahaya atau gelombang air laut itu kan menyebar, ya kan? Dan continue, continue artinya tersambung, ya kan? Batas antara gelombang
dan bukan gelombang itu tidak jelas karena menyebar dan tersambung, ya kan? Misalnya gelombang cahaya itu kan tidak jelas mana batasannya, ya kan? Mana yang masih gelombang cahaya, yang mana bukan. Batasannya tidak jelas, ya. Beda dengan materi. Kalau materi, batasan antara materi dan bukan materi itu jelas, terkurung di dalam ruang. Sedangkan gelombang itu sifatnya menyebar dan kontinu. Tidak jelas batasannya mana materi dan tidak jelas batasannya mana yang masih gelombang dan mana yang bukan. Oke, gelombang ya tadi kita definisikan yaitu getaran yang merambat atau energi yang merambat atau gangguan yang merambat. Maka kalau dia merambat tentu memiliki panjang gelombang, ya kan? Jadi ini kuantitas dari gelombang itu panjang gelombang, ya. Nah, kemudian juga eh, panjang gelombang tadi, ya kan? Panjang gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya atau yang kita sebut dengan periode ya untuk satu panjang gelombang itu yang kita sebut dengan cepat rambat. Ya, jadi kuantitas dari gelombang itu adalah cepat rambat gelombang, ya. Atau kalau pada materi kecepatan. Kalau pada gelombang disebut dengan cepat rambat gelombang. Nah, yang penting juga yang harus kita perhatikan bahwa gejala dari gelombang ya, ini kan gejala dari materi tadi bisa memiliki momentum dan bisa mengalami tumbukan, ya kan? Sedangkan gelombang itu bisa mengalami difraksi, ya kan? Kemudian bisa mengalami interferensi ya, mengalami polarisasi dan lain-lainnya, ya kan? Sifat-sifat gelombang kan ada banyak ya. Bisa mengalami difraksi, interferensi dan polarisasi. Nah, ini nanti akan didalami di bab-bab selanjutnya ya. Nah, di ini materi, ini gelombang. Dan di era fisika klasik, ya kan fisika kan ada era fisika klasik dan era fisika modern. Nah, fisika modern itu masuk pada era uh, awal akhir-akhir abad 18 dan memasuki abad ke-19 awal ya. Oke. Di era fisika klasik, materi dan gelombang itu terpisah. Terpisah secara mutlak, artinya bahwa materi, jadi fenomena-fenomena ini seperti materi memiliki momentum dan bisa mengalami tumbukan itu khas hanya milik materi, tidak dimiliki oleh gelombang. Jadi tidak ada gelombang yang memiliki momentum dan tidak ada gelombang yang bisa mengalami tumbukan. Ya, jadi ini hanya fenomena khas dari materi. Begitupun untuk gelombang, bahwa hanya gelombang bisa mengalami difraksi, interferensi, polarisasi. Itu khas dimiliki oleh gelombang. Fenomena khas dari gelombang dan tidak dimiliki oleh materi. Materi tidak bisa mengalami difraksi, begitupun interferensi dan lainnya. Ya, itu khas dan terpisah secara mutlak. Nah, itu pada era fisika klasik dan kita tahu ketika memasuki era kuantum, ya kan, ternyata materi dan gelombang itu memiliki hubungan yang kita kenal dengan prinsip atau ya dualisme materi gelombang, ya kan. Nah, itu kalau di era kuantum itu berkaitan ya. Nah, nanti itu kita sudah pernah bahas sebenarnya, silahkan kalian simak. Nah, tapi pada intinya seperti ini. Ini materi, ini gelombang ya. Jadi kita harus kenali dulu objek kajian dari fisika sebenarnya apa sih? Ternyata materi dan gelombang. Nah, yang kita bahas di pertemuan ini adalah gelombang, ya kan? Kita bahas adalah gelombang, terkhusus adalah jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi gelombang itu kalau kita klasifikasikan ya, yang pertama itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan mediumnya ya. Jadi berdasarkan mediumnya gelombang itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik ya adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau gelombang yang bisa merambat ya menggunakan medium. Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang bisa merambat itu menggunakan medium. Jadi harus memiliki medium agar bisa merambat. Nah, itu gelombang mekanik. Jadi tadi berdasarkan mediumnya gelombang mekanik ya. Pertama gelombang mekanik yaitu gelombang yang merambat butuh medium. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang tali ya. Nah, gelombang tali ini kan kalau kita getarkan seperti ini ya, ada muncul gelombang tali.
Nah, medium perambatan dari gelombang tali tidak lain adalah tali itu sendiri, ya kan? Jadi kalau kita bicara medium perambatan, sebenarnya medium tempat gangguan itu merambat, ya, yaitu pada tali ini. Nah, contoh lain juga adalah gelombang permukaan air laut, ya. Kita lihat kalau pada permukaan air laut itu kan mirip gelombang tali, ya. Permukaan air laut itu gelombang yang merambat butuh medium. Nah, mediumnya apa? Mediumnya ya air itu sendiri, ya kan? Contoh lain juga adalah gelombang suara atau gelombang bunyi, ya. Mediumnya adalah udara, ya kan? Jadi mediumnya adalah udara. Itu gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu kalau kita dalami ya sebenarnya itu memberikan tekanan pada udara seperti itu. Oke, itu gelombang mekanik pertama. Kedua adalah gelombang elektromagnetik. Jadi berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua, satu gelombang mekanik, gelombang yang merambat butuh medium, kedua gelombang elektromagnetik. Nah, dari namanya ini kan ada dua suku kata sebenarnya, ada elektro, ya listrik, dan magnet. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini secara spesifik pernah kita bahas ya di salah satu video yang khusus membahas tentang gelombang elektromagnetik. Silahkan kalian simak ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tanpa medium. Jadi bisa merambat menggunakan medium, bisa tanpa medium. Nah, contohnya gelombang elektromagnetik itu banyak ya. Misalnya ada gelombang radio, ada gelombang mikro ya, ada inframerah, ada cahaya tampak yang kita kenal dengan gelombang cahaya kan, gelombang cahaya tampak. Ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma, ini semua gelombang elektromagnetik. Nah, jadi apa sih itu gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang elektromagnetik itu sebenarnya terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi atau bergetar dan merambat. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat. Nah, buktinya apa? Bahwa gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa medium. Contohnya cahaya matahari yang sampai ke bumi. Kita tahu di luar angkasa itu kan tidak ada medium, ya kan? Medium perambatan yang kita kenal itu kan ada tiga ya. Ada udara, ya kan? Ada cair dan ada padat. Di udara, di luar angkasa kan tidak ada medium perambatan, tapi cahaya bisa sampai ke bumi. Itu buktinya bahwa gelombang cahaya atau dalam hal ini gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa medium dan bisa merambat melalui medium, ya kan? Contohnya adalah cahaya itu bisa menembus benda bening. Kita tahu benda bening, misalnya kaca itu kan padat ya, tapi cahaya bisa menembusnya, artinya bisa merambat melalui medium. Jadi gelombang elektromagnetik ini kata kuncinya bisa merambat walaupun tanpa medium. Artinya bisa merambat tanpa medium dan melalui medium ya. Oke, sekali lagi gelombang elektromagnetik ini kita sudah bahas dalam salah satu video yang membahas khusus tentang ini ya. Oke. Itu berdasarkan mediumnya. Dan ternyata gelombang juga bisa diklasifikasikan berdasarkan arah getar atau arah rambatnya, ya. Nah, yang pertama disebut dengan gelombang transversal, ya. Jadi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang juga terbagi dua. Ada gelombang transversal, ya, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu saling tegak lurus, ya, saling tegak lurus. Jadi cara ingatnya begini, ini kan T ya, duluan T ini kan tegak lurus ya. Nah, cara ingatnya seperti itu. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contohnya apa? Contohnya gelombang tali. Kalau kita getarkan, ya kalau kita getarkan, arah rambatnya kan ke kanan ya, mendatar. Sedangkan arah getarnya itu vertikal, ya kan? Dia kan bergetar seperti ini kemudian merambat. Nah, seperti itu kan. Contoh lain adalah, nah, gelombang elektromagnetik tadi, ya kan? Gelombang elektromagnetik itu kan arah rambatnya ke sana, ya. Sedangkan arah getarnya ini kan medan listrik bergetar seperti ini, sedangkan medan magnet kan seperti ini ya, getarannya, yang pada intinya saling tegak lurus dengan arah rambatnya, ya kan? Nah, ini contoh lain. Contoh lain juga adalah gelombang permukaan air laut, ya kan? Gelombang permukaan air laut ini kan sama dengan gelombang tali, ya kan? Seperti ini. Nah, arah rambatnya ke sana, arah getarnya
arah rambatnya mendatar, arah getarnya vertikal, ya kan? Nah, ini gelombang transversal. Arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Jadi, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang terbagi dua. Pertama, gelombang transversal. Kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu sejajar atau berimpit. Kalau transversal tadi tegak lurus, kalau longitudinal itu sejajar atau berimpit. Contohnya adalah gelombang bunyi. Ya, kita tahu kan gelombang bunyi itu kan biasanya kalau kita sering nonton film kartun ya, itu kalau ada sumber suara yang mengeluarkan bunyi itu kan mengeluarkan gelombang seperti ini kan. Nah, ini contoh gelombang longitudinal bahwa arah rambatnya ke sana, arah getarnya juga ke sana, ya kan sejajar atau berimpit ya, sejajar. Arah rambatnya ke sana, arah getarnya juga ke sana. Nah, contoh lain juga adalah gelombang pada pegas atau slinky, ya kan? Jadi kalau digetarkan, dibuat seperti ini, maka arah rambatnya ke sana, arah getarnya juga ke sana, ya kan? Contoh lain adalah ada air yang tenang, kemudian kita jatuhkan benda, batu misalnya. Maka akan terbentuk gelombang seperti ini kan? Nah, yang menyebar kan? Nah, ini juga gelombang longitudinal. Arah rambat dan arah getarnya sejajar, yaitu menyebar kan? Menyebar. Ya. Nah, jadi ini. Jadi kesimpulannya gelombang bisa diklasifikasikan berdasarkan mediumnya dan arah getarnya. Berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi dua, ada mekanik dan elektromagnetik, ya. Nah, khusus di kelas 12 itu ya, di semester kelas 11 di semester 2 itu kan dibahas gelombang mekanik dan gelombang bunyi ya kan. Itu berdasarkan mediumnya. Kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya ada dua juga. Ada gelombang transversal dan longitudinal. Nah, sekedar informasi bahwa sekitaran awal tahun 2016 ya, ada salah satu lembaga riset di Amerika Serikat yang bernama LIGO. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, karena sejak tahun 2016 lalu, awal 2016 itu mengumumkan secara resmi bahwa mereka itu sudah bisa berhasil mendeteksi gelombang yang disebut dengan gelombang gravitasi. Ya, mungkin kalian pernah dengar gelombang gravitasi. Nah, gelombang gravitasi ini itu dijelaskan menggunakan teori Einstein. Nah, kita tahu bahwa Einstein pernah merumuskan atau mengungkapkan teori tentang gravitasi, ya kan, bahwa menurut Einstein gravitasi itu sebenarnya bukan gaya tarik-menarik sebagaimana yang dijelaskan oleh Newton. Menurut Einstein, gravitasi itu sebenarnya adalah kelengkungan ruang waktu. Ya, jadi kalau ada benda yang memiliki massa ya yang menempati suatu ruang, maka akan terjadi kelengkungan ruang waktu di sekitar itu. Nah, itulah yang disebut dengan gravitasi. Nah, kelengkungan ruang waktu inilah yang merambat. Ya, jadi kelengkungan ruang waktu merambat itulah yang disebut dengan gelombang gravitasi. Nah, ini diperkenalkan Einstein sejak dulu ya, namun baru berhasil diamati pada berhasil diidentifikasi pada tahun 2016 ya kan. Nah, itu dirangkum Einstein yang dinamakan dengan teori relativitas umum ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya.